Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 8 yang beranggotakan Ahmad Rizky, Asri Aziza, Ayu Rahma, dan juga saya Balkisa Musabila. Dan di sini kami akan mempresentasikan tentang pengelolaan tenaga pendidik dan juga kependidikan. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke. Pengertian sarana dan prasarana menurut tim perumus penyusun pedoman pembukaan media pendidikan Departemen Pendidik dan Kebudayaan itu dibedakan sesuai dengan fungsinya. Yang pertama itu sarana pendidikan itu artinya semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak akan mencapai tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan juga efisien. Selanjutnya adalah prasarana pendidikan, yaitu fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun, atau taman sekolah, tata tertib sekolah, dan juga sebagainya. Next. Oke, selanjutnya ada fungsi sarana prasarana pendidikan. Menurut Dikdasmen Depdikbud, bahwa fungsi sarana pendidikan yang berupa alat pembelajaran, alat peraga, dan media pendidikan dalam proses pembelajaran sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan juga berperan langsung dalam proses pembelajaran di kelas sehingga berfungsi untuk memperlancar dan mempermudah proses transfer ilmu dari pendidik kepada peserta pendidik. Sarana pendidik yang lengkap juga dapat memudahkan guru untuk menyampaikan isi pembelajaran kepada siswanya. Dan dapat disimpulkan bahwa fungsi dari sarana prasarana itu sebagai alat yang dapat memperlancar penyampaian informasi guru dan juga sebagai alat mempermudah siswa, sebagai alat untuk memperlancar proses pembelajaran dan sebagai penghubung pemahaman siswa dari konsep konkret ke abstrak. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Asri. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sarana pendidikan. Jenis-jenis sarana pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, habis tidaknya dipakai, terus bergerak tidaknya saat digunakan, dan hubungannya dengan proses belajar mengajar. Yang pertama, habis tidaknya dipakai juga dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai, artinya yang keberadaannya itu relatif singkat habisnya, seperti kapur, tinta printer, kertas HVS, beberapa bahan kimia untuk praktikum guru dan siswa. Lalu ada sarana pendidikan yang tahan lama, yaitu sarana pendidikan atau perlengkapan pendidikan yang habisnya itu dalam jangka waktu yang lama, seperti bangku sekolah, komputer, atlas, globe, papan tulis, dan beberapa peralatan olahraga. Lalu jenis sarana pendidikan yang kedua ada bergerak tidaknya saat digunakan, juga terbagi menjadi 2. Yang pertama sarana pendidikan yang bergerak, artinya peralatan atau perlengkapan yang menunjang pendidikan yang mudah dipindahkan atau digerakkan sesuai kebutuhan. Contohnya ada almari, arsip sekolah, bangku dan meja sekolah, papan tulis, dan lain-lain. Lalu ada sarana pendidikan yang tidak bergerak, artinya yang tidak bisa dipindahkan. Contohnya ada saluran dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Lalu yang ketiga ada hubungannya dengan proses belajar mengajar. Yang pertama ada alat pelajaran. Alat pelajaran ini adalah yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Lalu ada alat peraga, artinya alat pembantu pendidikan dan pengajaran yang dapat berupa benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada peserta didik dari yang abstrak hingga yang konkret. Lalu ada media pembelajaran, yaitu sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Next slide.
Lalu ada jenis-jenis prasarana pendidikan. Yang pertama ada prasarana pendidikan yang secara langsung dapat digunakan untuk belajar mengajar seperti ruang ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang praktikum, dan laboratorium. Lalu ada yang kedua prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar seperti adanya ruang kantor, kantin sekolah, jalan menuju sekolah, kamar mandi, ruang UKS, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Next slide. Lalu ada prinsip-prinsip dasar pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada prinsip pencapaian tujuan, yaitu bahwa sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi yang siap pakai jika akan digunakan oleh personil sekolah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah disepakati. Lalu yang kedua, prinsip efisiensi, yaitu bahwa pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan sesuai perencanaan yang hati-hati, teliti, dan seksama agar bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif terjangkau. Yang ketiga ada prinsip administratif, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang peraturan. Lalu yang keempat ada prinsip tanggung jawab, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus diserahkan kepada personil sekolah yang bertanggung jawab. Lalu yang kelima ada prinsip kekohesifan, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerjasama yang sangat kompak. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Asri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu proses pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Di sini ada beberapa pendapat mengenai definisi proses pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu menurut Mulyasa pada tahun 2002, manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Selanjutnya ada menurut Syahril tahun 2004, pengelolaan sarana prasarana adalah proses pengurusan, penataan, dan pengaturan kegiatan secara sistematis agar berfungsi menurut fungsinya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, jadi berdasarkan pendapat barusan, yang dimaksud dengan pengelolaan sarana pendidikan adalah proses atau cara melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, serta pengawasan sarana dan prasarana untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Nah, intinya pengelolaan sarana prasarana merupakan proses pengurusan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, alat-alat, dan media pembelajaran lainnya agar terciptanya tujuan pendidikan yang berjalan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Pengelolaan sarana prasarana sekolah sangat penting untuk dilakukan. Apabila sarana prasarana sekolah dikelola dengan baik, maka akan mendapatkan suatu hasil yang baik pula dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Next slide. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Jadi ada
beberapa langkah dalam proses pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu diantaranya ada perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, perawatan, penghapusan, dan pelaporan. Yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan. Analisis kebutuhan menurut Syahril pada tahun 2004 adalah mengidentifikasi secara tepat kebutuhan sarana prasarana pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyatakan sarana prasarana yang dibutuhkan. Selanjutnya ada pengadaan. Menurut Gunawan tahun 1996, pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Dengan kata lain, merupakan upaya merealisasikan rencana kebutuhan pengadaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya ada penyimpanan. Menurut Syahril tahun 2004, penyimpanan adalah menampung atau mewadahi hasil pengadaan barang-barang tersebut demi keamanannya, baik yang belum maupun yang sudah didistribusikan, disebut penyimpanan. Nah, penyimpanan barang biasanya digunakan gudang. Untuk mempersiapkan gudang, perlu diperhatikan beberapa faktor pendukungnya seperti lokasi, konstruksi, bentuk, dan ketentuan tata letak barang di dalamnya sesuai jenis, sifat, dan barangnya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu adalah keamanannya. Mungkin itu saja dari saya. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ayu. Dan materi terakhir akan dijelaskan oleh Ahmad Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Balik materi terakhir yaitu proses perencanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana yaitu tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang ditentukan dalam jangka dan ruang waktu tertentu. Perencanaan merupakan proses pemikiran baik secara garis besar maupun secara mendetail dari suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai kepastian yang paling baik dan ekonomis. Perencanaan juga dapat disebut sebagai antisipasi dari suatu yang akan terjadi karena harus merupakan proses yang sebaik-baiknya. Effendi tahun 2003. Adapun tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana, yang pertama yaitu menjamin sarana dan prasarana selalu dalam kondisi prima, siap digunakan untuk mendukung proses bisnis dan atau fungsi-fungsi lainnya. Yang kedua, memperpanjang umur pemakaian sarana dan prasarana atau peralatan yang digunakan. Yang ketiga, menjamin kelancaran kegiatan organisasi. Dan yang keempat, menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pemakai. Yang kelima, mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan yang ditimbulkan sehingga tindakan perbaikan dapat direncanakan dengan baik. Nomor 6, menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak. Yang nomor 7, menghindari terjadinya kerusakan fatal yang mengakibatkan waktu perbaikan yang lama dan biaya perbaikan yang besar. Yang 8, meningkatkan image organisasi. Yang nomor 9, meningkatkan budaya organisasi untuk mengembangkan sistem manajemen perawatan dan pemeliharaan dengan baik sehingga mempunyai dampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang nomor 10, meningkatkan motivasi kerja. Nah, terus selanjutnya ada manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang pertama, mengurangi terjadinya sarana dan prasarana mengalami breakdown atau berhenti beroperasi. Yang nomor 2, konservasi aset menjadi lebih baik, peningkatan ekspektasi umur peralatan dan komponen sehingga mengurangi penggantian dini terhadap spare part atau suku cadang sarana dan prasarana. Nomor 4, mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan. Nomor 5, menjaga stabilitas hasil kerja kualitas yang tetap baik. Nomor 6, kecelakaan kerja. Nomor 7, meningkatkan
motivasi pekerja mengidentifikasi sarana dan prasarana mana saja yang memerlukan perawatan lanjutan. Nomor 8, meningkatkan keselamatan para pekerja sehingga menekan atau bisa bahkan menghilangkan. Nomor 9, mengurangi penggunaan tenaga kerja langsung berkaitan dengan tidak berfungsinya peralatan. Nomor 10, terakhir, mengurangi terjadinya cacat produk sehingga pemrosesan ulang atau rework dapat ditekan. Ya, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.